Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Faisal Hamzah Berlian. Saya adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Pemerhati Penyalahguna Narkoba. GPPN Indonesia merupakan penggiat narkoba yang eksis dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Pada hari ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul War on Drugs menuju Indonesia bersih dari narkoba. Penggiat narkoba merupakan implementasi dari Undang-Undang 35 tahun 2009, yaitu sekelompok orang-orang yang secara sukarela, yang secara bersungguh-sungguh melakukan suatu kegiatan yang membakar semangat, membangkitkan spirit untuk hal pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kita mengenal ada 5 prinsip dari penggiat narkoba, yaitu pertama adalah kerja ikhlas, berdasarkan ketulusan hati. Yang kedua adalah kerja keras, tak kenal menyerah. Yang ketiga adalah kerja cerdas, profesional dan profesional. Yang keempat adalah kerja berintegritas, jujur dan komitmen. Dan terakhir adalah kerja tuntas, ekonomi, efisien dan efektif. Jika kita melihat sejarah dari War on Drugs, hal ini bukan tagline yang pertama kali dikumandangkan di dunia. Awal mulanya tagline ini dikumandangkan secara sejarah. Ini berasal dari Presiden Richard Nixon di tahun 1971, yang mana pada saat itu Amerika Serikat mencanangkan sebuah program yang merupakan bagian dari kampanye global untuk melarang peredaran narkoba dan menyatakan narkoba merupakan suatu barang ilegal. Akan tetapi melalui sebuah intervensi militer. Kemudian hal ini dilanjutkan ke presiden setelah Presiden Richard Nixon sampai dengan masa pemerintahan Presiden George Bush. Dan bukan hanya Amerika Serikat, ada beberapa negara seperti Portugal dan Filipina juga menjadikan tagline War on Drugs ini menjadi tagline pemberantasan narkoba. Yang menarik adalah ketika kebijakan Amerika Serikat terkait War on Drugs dinyatakan gagal. Bahkan dalam majalah Times mengungkapkan bahwa Amerika Serikat berperang dengan musuh yang tidak jelas. Ironisnya, selama 4 dekade, Amerika Serikat menghabiskan 2,5 triliun US dollar untuk berperang, tapi tidak dapat mengatasi masuknya narkoba dari negara-negara tetangga. Konotasi perang di Indonesia terkait dengan tema War on Drugs tentunya tidak sama dengan yang terjadi di negara lain. Di sini, makna perang bukanlah sebuah aksi fisik dan non-fisik dalam kondisi permusuhan, menggunakan kekerasan, dominasi wilayah, atau pertikaian yang menggunakan senjata, atau pengerahan militer yang berdampak pada abuse of power. Akan tetapi, kata perang sudah bukan berperan sebagai kata kerja, tapi sudah bergeser kepada kata sifat, di mana secara umum perang dalam artian War on Drugs merupakan sebuah pengertian tentang pertentangan yang secara moral mengajak kita bersama-sama untuk mencegah dan menanggulangi bahaya narkoba terhadap semua eksistensi, peredaran, dan penyalahgunaan di bumi pertiwi yang sangat kita cintai. Lalu mengapa narkoba perlu diperangi? Sudah tentu itu merupakan harga mati berperang melawan narkoba yang akan merusak generasi bangsa kita. Kita ketahui bahwa generasi bangsa ini merupakan iron stock, merupakan aset dan cadangan dan harapan-harapan bangsa. Jika itu dirusak dan dipengaruhi oleh narkoba, maka generasi kita seterusnya akan menjadi sebuah generasi hitam. Sebagaimana kita ketahui bahwa generasi yang baik
tentunya akan menghasilkan masa depan negara yang baik pula. Narkoba adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan ataupun psikologis seseorang, pikiran, perasaan dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Narkoba merupakan singkatan yang terdiri dari 3 suku kata. Narkotika, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang kedua adalah psikotropika, adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Yang terakhir adalah bahan adiktif lainnya, bahan atau zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat juga mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan. Dari ketiga jenis tersebut, untuk narkotika dan psikotropika menjadi atensi yang telah diatur dalam undang-undang terkait dengan implikasi hukum terhadap penyalahgunaannya. Penyalahguna narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medis tanpa petunjuk atau resep dokter, dan masalah akan muncul ketika barang itu mulai disalahgunakan. Narkotika dan psikotropika terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama biasa disebut dengan science only, yaitu hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua biasa disebut dengan last option, yaitu digunakan sebagai pilihan terakhir pada pengobatan atau terapi. Dan golongan yang terakhir adalah golongan ketiga, biasa disebut often for therapy, atau biasa dilakukan atau sering digunakan untuk pengobatan atau terapi. Selain itu kita mengenal jenis baru narkoba yang biasa disebut NPS, New Psychoactive Substance. Jenis narkoba tersebut telah diakomodir atau telah tercantum dalam laboratorium.bnn.go.id. Sebagaimana kita ketahui, ada sekitar 800 sampai dengan 950 jenis NPS yang telah beredar di dunia, dan ada sekitar 84 jenis NPS yang telah beredar di Indonesia, yang mana dari 76 jenis NPS tersebut telah diatur dalam Permenkes, sedangkan 8 jenis NPS belum diatur dalam Permenkes. Beberapa langkah strategis berperang melawan narkoba. Ada 3 strategi penanganan narkoba. Yang pertama adalah demand reduction, yaitu dengan cara memutus mata rantai para pengguna. Yang kedua adalah harm reduction, yaitu melalui pengurangan dampak buruk terhadap para pengguna narkoba. Yang terakhir ada supply reduction, yaitu yang dilaksanakan dengan cara memutus mata rantai mulai dari produsen sampai dengan jaringan pengedarnya. Menurut salah satu artikel, metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah dengan cara metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif, dan upaya yang paling manusiawi adalah rehabilitatif dan kuratif. Metode promotif. Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program pembinaan. Pada program ini, yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Yang kedua, metode preventif. Metode preventif ini disebut juga sebagai program pencegahan, di mana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba
agar mereka mengetahui tentang seluk-beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Yang ketiga adalah metode kuratif. Program ini juga dikenal dengan program pengobatan, di mana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba yang tujuannya adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba. Yang keempat adalah metode rehabilitatif. Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna narkotika dari ketergantungan. Karena pengertian dari rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkotika dan hidup normal, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kepandaiannya. Yang terakhir adalah metode represif. Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum. Jika kita melihat dari semua narasi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba, baik di dalam ataupun di luar negeri, yang paling efektif pastinya memerlukan peran aktif dan segenap lapisan masyarakat, termasuk para orang tua, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Dengan kenyataan ini, sepertinya tidak ada satupun sistem atau kelompok yang bisa memberantas dan mencegah penyalahgunaan narkoba dengan cara berdiri sendiri. Bahkan, pemerintah pun tidak dapat mengatasi penyalahgunaan tersebut yang sangat kompleks dengan tetap menuntut penanganan secara komprehensif dan terpadu. Tentunya memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai potensi membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkoba. Lantas, bagaimana peran GPPN sendiri dalam war on drugs ini? Kami mempunyai langkah-langkah preventif, yaitu yang pertama adalah menjadi penyuluh, yang kedua adalah menggalang laporan masyarakat untuk mau dan berani melaporkan adanya informasi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor narkotika, dan bahan adiktif lainnya. Yang ketiga adalah menjadi penjangkau, melakukan intervensi psikososial terhadap korban penyalahguna narkotika dan atau pecandu narkotika. Yang ketiga adalah menjadi penggerak di masyarakat untuk bersama-sama dan berkomitmen dalam melakukan upaya P4GN agar terwujud lingkungan yang bersih dari narkoba atau bersinar. Menjadi fasilitator dan mediator di tengah-tengah masyarakat dengan stakeholder dalam upaya merencanakan dan melakukan upaya P4GN. Kami memiliki suatu program dan kami berharap program ini bisa berjalan dengan baik. Kami berharap agar pendidikan P4GN dapat diterapkan mulai dari tingkat sekolah dasar, sehingga anak-anak atau generasi muda dari lingkup yang paling terkecil mendapatkan imunitas terkait dengan pendidikan narkotika atau pendidikan terhadap penyalahgunaan narkotika. Closing statement dari saya. Upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dapat bangkit dan tumbuh merekah. Narkoba musuh bersama. Percayalah, tidak ada yang sia-sia jika kita bersusah payah. Jangan pernah lelah untuk mencegah dan jangan pernah berpikir untuk menyerah. Bergabung bersama kami menjadi agent of change yang akan membawa perubahan besar bagi negeri dengan menciptakan kader-kader pembaruan, sehingga langit tetap layak menjadi biru dan pohon tetap kokoh mengakar dan memberikan hijaunya, hingga harumnya negeri ini akan semerbak ke seluruh pelosok semesta menuju Indonesia bersih dari narkoba. Salam sehat dan zero narkoba dari kami GPPN Indonesia. War on Drugs.